Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, terima kasih untuk beberapa saudara yang baru pertama kali bersekutu di sini. Terima kasih yang sudah datang hujan-hujan dari Tondano. Sebenarnya kalau datang tadi masih kesaksian, saya mau minta bersaksi sebenarnya. Cuman datangnya sudah renungan sih. Bagaimana kalau kita kesaksian aja dulu sekarang? Ini maaf saudara-saudara, ini orang yang saya hormati, saya kasihi, sangat-sangat saya kasihi, karena membuat saya hidup selama saya ada di Tondano. Saya minta sebenarnya bikin ikan mujair, terus dibelah, di dalamnya dikasih cabai hijau, terus digoreng. Ini Tante Leda, tante saya. Terima kasih Tante Leda sudah datang. Kalau tidak ada rumah Tante Leda, tidak ada gereja GA di Tondano. Mengurus saya selama saya melayani di Tondano. Tante Leda. Tante boleh berdiri? Nggak apa-apa kan? Nah ini Tante Leda dari GA Tondano. Terima kasih. Dan di sampingnya ini sudah tua tapi tetap nona. Ibu, kalau di sini itu, kalau ibu-ibu, nona-nona. Ini ibu nona bagaimana ya? Yang jelas ya kan Pak Agung ya? Yang jelas nona-nona, ibu-ibu. Ini teman saya yang beri makan waktu saya kuliah, yang selalu bawa makanan ke rumah, dan malu dia kalau saya pakai baju agak jelek dan dia beliin ke meja. Ini nona, ibu nona Magdalena sih namanya sebenarnya. Boleh berdiri? Terima kasih. Mau lari-lari? Enggak ya. Terima kasih sudah bersama-sama. Saya tunggu dari kemarin. Tapi hari Minggu hari ini ya. Dan terima kasih Opung, terima kasih sudah bersama-sama. Kalau Opung saya nggak bisa berdiri, jangan bilang berdiri, masalah bagi saya itu Opung ya. Tapi terima kasih sudah sama-sama. Terima kasih. Dan terima kasih untuk yang sudah datang dari pagi, tadi waktu masih ada matahari, sekarang di luar hujan besar. Ya. Dan saudara sudah diberkati Tuhan. Bukan cuma diberkati sebenarnya. Kalau diberkati, kalau saya bilang diberkati, yang saudara pikir itu apa? Duit. Apa? Masalah-masalah selesai. Apalagi? Tidak ada sakit penyakit. Apa? Usaha lancar. Apalagi itu? Apa itu berkat? Apa? Banyak ya. Tapi semua materi ya. Semua hal yang kelihatan ya. Semua hal-hal yang kalau dibeliin sesuatu yang baru, wah ini berkat dari Tuhan. Oh ada ya ulang tahun. Berkat, iya kan. Ini ada dua di belakang sana kalau saudara lihat itu pengantin baru, keluarga Dira Patiwael. Nggak usah ke belakang, tersakit leher. Nanti kalau ada yang kolesterol agak ini susah lihat ke belakang sana ya. Kalau seperti itu berkat Tuhan. Mujizat juga ya. Selalu yang kalau kita bilang mujizat itu sesuatu yang berhubungan dengan yang kita lihat. Yang kelihatan, yang ya tadi sakit, sembuh ya gitu ya. Seperti itu. Tadi sudah dibacakan oleh saudara Tesalonika Putri Wiyanto. Tadi Mazmur 139. Ya kan? Mazmur 139 tentang bagaimana Tuhan, kita tidak bisa lari dari hadapan Tuhan. Kita tidak bisa pergi ke tempat di mana menurut kita Tuhan tidak ada. Bahkan di Mazmur 139 tadi katakan, kalau saya ke dunia orang mati pun engkau ada di sana. Nggak bisa pergi dari hadapan Tuhan. Nggak bisa sembunyi dari hadapan Tuhan. Tidak ada tempat. Karena Tuhan tahu semuanya. Ya. Kita mau apa? Kita mau bagaimana? Tuhan tahu. Itu pun masih fisik kita berpikir. Kalau kita sembunyi, nanti Tuhan nggak tahu. Nggak, Tuhan tahu. Tapi yang paling Tuhan tahu sebenarnya adalah apa yang ada di hati kita. Ya, yang orang tidak tahu Tuhan tahu. Kita kan nggak tahu di sebelah tembok ini ada apa. Yang baru datang bersekutu paling nggak tahu kan di sini nih sesudah ini ada apa di bawah. Ya kan, jalanan di bawah. Kalau jatuh di sini ya innalillahi kalau sampai jatuh di situ. Ya. Kita nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu bahkan apa yang ada di dalam hati kita. Alkitab bilang Tuhan bahkan tahu jumlah rambut
di kepalamu pun terhitung jumlanya. Kalau saya nyapu di sini atau dari depan situ, banyak sekali rambut yang ada di bawah itu. Dan itu rambut yang panjang-panjang, berarti kan ibu-ibu. Kan saya itu, waduh, satu jatuh. Pasti dia nggak tahu lagi jatuh rambutnya. Iya kan? Ibu nggak tahu rambut jatuh, nanti kalau saya kumpul nanti saya tanya, ini rambut siapa nih? Kira-kira ada yang tahu nggak? Itu Pak, rambut saya Pak. Nggak ada. Nggak ada yang tahu. Tapi Tuhan tahu jumlah rambut di kepalamu. Tuhan tahu ya. Tuhan tahu kalau ada yang jatuh. Tuhan tahu. Bayangkan itu punya Tuhan seperti itu. Tuhan tahu. Tidak ada yang di dalam tubuh saya, di dalam hidup saudara, bahkan yang ada di pikiran saudara sekarang, tidak ada yang Tuhan tidak tahu. Semua Tuhan tahu. Saudara lagi ini Tuhan tahu. Ya kan? Semua Tuhan tahu. Apa? Apa yang Tuhan nggak tahu? Coba. Dia tahu semua ya? Saudara tahu kan Tuhan tahu ya? Iya. Saudara tahu kan Tuhan tahu semua kan? Tahu kan? Tahu nggak nih? Tahu. Yang di rumah. Yang di rumah. Yang di rumah Tuhan tahu juga kalau ibu lagi apa sekarang. Kalau lagi ibadah mungkin lagi duduk menghadap HP tapi lagi kunyah kacang. Lepas tuh kacang, cepat, buruan. Yang ada di rumah. Lagi pegang apa itu? Lepas. Tuhan tahu itu. Tuhan tahu semua. Lalu kalau kita lakukan sesuatu, Tuhan tahu. Tuhan cuma tahu apa yang kita mau lakukan atau apa yang ada di hati sekarang, di hati kita sekarang, atau dia tahu seluruhnya. Tuhan tahu cuma sekarang yang dia tahu, atau dia tahu yang kemarin yang kita lakukan, bahkan dia tahu besok apa yang kita akan lakukan. Dia tahu. Dia tahu yang kita pikirkan yang lalu dan dia tahu yang akan kita pikirkan besok. Dia tahu. Dia tahu nggak besok kita mati? Tahu. Saudara tahu nggak mati besok? Kalau bilang mati langsung begini semua. Kenapa ya? Tapi Tuhan tahu. Kalau rambut di kepalamu terhitung, semua ada di tangan Tuhan. Benar? Iya. Semua ada di tangan Tuhan. Tidak ada yang tidak di tangan Tuhan. Tidak ada yang tidak di dalam kuasa Tuhan. Semuanya. Tuhan tahu nggak ada yang mau masuk neraka dari sini, dari tempat ini. Tuhan tahu nggak ada yang akan kalau mati masuk neraka yang ada di sini nih sekarang. Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu ada nggak? Kalau Tuhan tahu nggak kalau ada yang di sini mati? Nggak enak ya kata mati ya. JJ itu anak sekolah minggu di situ terlihat protes ke saya. Dia bilang, Om Sony, kalau manusia bukan mati, binatang mati. Jadi kalau manusia meninggal. Nah, kalau ada yang meninggal di sini, kira-kira begitu. Lalu masuk neraka, Tuhan tahu nggak ada di sini? Nggak ada. Nggak ada. Saya sangat yakin tidak ada. Iya kan? Kenapa tidak ada? Karena sebelum saudara ada di sini sekarang, sebelum saudara ada di sini bertemu kita di sini, Tuhan sudah tahu dari kekekalan, saudara akan ada di sini sekarang. Benar nggak? Sejak kapan Tuhan tahu kita, seluruh tubuh kita, apa yang ada pada kita? Sejak kapan Tuhan tahu? Bahkan tadi di Mazmur 139 bilang, sebelum aku bakal anak, engkau tahu, tulang-tulangku tidak tersembunyi bagimu. Sejak kapan Tuhan tahu? Kemarin? Lalu? Sebelum dunia dijadikan, benar? Tuhan tahu semuanya pada waktu belum ada kita. Sebelum kita ada, Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Sebelum kita ada. Jadi saudara bayangkan pengetahuan Tuhan itu. Saudara bayangkan pengetahuan Tuhan itu bukan cuma tahu sekarang. Tapi yang dia tahu bahkan sebelum segala sesuatu ada. Yang ada cuma dia saja. Dan dia tahu semuanya. Jadi jangan main-main dengan pengetahuan Tuhan. Ya. Kalau saya geser sesuatu di sini, saudara nggak tahu saya geser apa. Karena saya nggak lihat kan. Ya kan? Jadi saya boleh main-main aja geser apa kek di sini. Saya mau apa kek saudara nggak tahu.
Tapi dengan Tuhan tidak bisa. Tuhan tahu. Ya, Tuhan tahu yang sekarang ini kalau saya dari gereja yang hebat sekali, pendetanya punya iman hebat. Saudara, saya lihat di sini ada yang sedang memiliki masalah. Ya. Di sini ini saya lihat ada yang sedang bergumul dengan pekerjaan. Saya lihat di sini ada yang lagi mikir, ini pulang jam berapa ini Pak Sony khotbah sampai jam berapa ini? Ada di sini sedang begitu. Iya kan, kalau pendeta sana, kalau pendeta sini nggak tahu apa-apa dia. Paling di sini saya lihat saudara ada masalah, coba tunjuk tangan yang ada masalah. Baru saya tahu. Iya kan? Langsung tunjuk tangan. Tapi kalau saya tunjuk tangan saya nggak tahu. Tapi Tuhan tahu bahkan sebelum dunia dijadikan. Belum ada apa gelap gulita. Begitu ketika Tuhan ciptakan sesuatu gelap gulita lalu Tuhan ciptakan terang. Tidak ada sesuatu, Tuhan tahu nanti tahun 2023 tanggal berapa ini? Tanggal 5 Maret kamu Sony akan ketemu lagi dengan Tante Leda, ya. Yang waktu itu kamu di Tondano sampai tahun 90. Tante Leda tahun 90 ya. Tahun 90. Iya, 88. 90 ya. 90. Ini lupa kayaknya ini. Lupa kayaknya. Iya kan? 88 90 ya. 90 kita 88 ya. Oh iya 88. 88. Nanti tanggal sekarang ketemu di sini. Tuhan tahu nggak dari sana? Tuhan tahu. Sekarang mari kita lihat ini. Kalau Tuhan tahu segala sesuatu. Kalau Tuhan tahu segala sesuatu. Kita kan nggak tahu yang Tuhan tahu kan? Nggak ada kan, kita nggak tahu kan, yang Tuhan tahu kan kita nggak tahu. Jadi kita cuma tahu apa yang Tuhan tahu itu kalau Tuhan beritahu kan? Iya. Kalau Tuhan beritahu kepada kita baru kita tahu apa yang Tuhan tahu dan apa yang Tuhan mau beritahu kepada kita. Kalau dia tidak beritahu, kita tidak pernah tahu. Apa yang dia beritahu? Itu ada di Efesus 1 kan? Yang tema kita selama bulan apa? Ini udah Maret ya. Januari sampai Maret. Di Efesus 1 bilang begini. Kamu itu sudah dikuduskan pada ayat 4 itu. Efesus pasal 1. Yang kita mau khotbah di Efesus pasal 1 sebenarnya. Ya. Itu tadi baru pengantar loh tadi Opung. 139. ini di sini. Sebab di dalam dia Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sebelum dunia dijadikan dia beritahu sekarang kepada kita. Yaitu dia sudah pilih kita di dalam dia supaya kamu tidak bercacat di hadapannya. Supaya kamu tidak bercacat. Supaya kamu kudus di hadapannya. Saudara ngerti kan kudus ya? Ya kan? Apa itu? Bersih ya? Putih. Nah, ini putih nggak terlalu bersih nih. Ya kan? Nah, kalau saudara mau bikin putih bersih, ada di Ramayana. Ya. Ada di situ. Terserah saudara, mau nomor 16 boleh, nomor itu minta namanya kalau begitu. Ya. Kudus artinya bersih kan? Kalau bersih tapi ada masih kotor dikit, dibilang kudus tidak? Dibilang bersih enggak? Saudara apa? Saya punya teman dulu waktu sekolah, nama ada nggak bisa sebut nama ya. Ini kan bukan iklan. Kecuali Tante Lei tadi sama Bu Nona boleh. Ya. Dia bilang gini, dia percaya sekali pada iklan mencuci sendiri. Ada kan tuh sabun itu kan? Yang penting direndam, nanti dia bersih sendiri. Nah teman saya praktik itu. Dia taruh di situ 3 hari kemudian sampai kering itu celana itu, bersih sendiri. Kalau kita lihat, kalau pakai cahaya, ya ngerti kan saudara ya? Kenapa kalau orang mau di shoot itu kamera itu mesti pakai ini tebal, ya kan? Karena akan kelihatan tuh pori-pori kalau ada yang terbuka. Kalau cahaya itu tajam, ya.
Makanya kalau saudara lihat artis-artis itu cantik-cantik, karena mesti tebal tambalan di sini nih. Kalau bisa dicor-cor, syukur cuman pakai biasa, ya kan?